البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala al-haditsus sabi'a asyar ba'dal mi'ah 117. Haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana al-Hakam qala sami'tu Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Bitu fi baiti khalati Maimunah bintil Harith. Saya bermalam di rumah makcik saya. Makcik dari jalur ibu. Kenapa? Karena Ibnu Abbas anak dari siapa? Abbas bin Abdul Muthalib yang menikah dengan Ummu Lubabah. Kalau tak salah ya. Ummu Lubabah saudari dari Maimunah ini. Maimunah ini pun nama sahabat. Ini istri Nabi, iya. Maimunah. Iya, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maimunah bintil Haris ini kalau tak salah istri terakhir. Iya betul, istri terakhir dinikahi Nabi pada waktu Umrah Qadiyah. Umrah Qadiyah tahun berapa berarti? Tahun 7 ya. 1 tahun setelah Hudaybiyah. Hudaybiyah tahun 6. Nah ini istri terakhir ya, janda. Semuanya janda kecuali Aisyah. Janda para sahabat. Iya. Memang tak ada tempat gantung memang. Kenapa? Janda ni tak ada tempat. Ada, wali-walinya ada aja. Cuma kata para ulama, hikmahnya adalah Rasulullah ingin melunakkan hati para tokoh-tokoh. Karena apa? Namanya orang Arab. Orang Arab mereka, oh ini masih keluarga saya, adalah tak payah perang banyak-banyak lah. Makanya sejak Rasulullah menikah misalkan dengan siapa itu? Itu Sofiyah bintu Huyai, itu bapaknya mati. Bapaknya dihukum mati karena berkhianat. Cuma contohnya yang ini Maimunah bintul Haris. Maka sejak Rasulullah menikah dengan Maimunah bintul Haris, maka yang termasuk paling ganas siapa itu? Khalid ibnul Walid melemah, malah masuk Islam. Kemudian masuk Islam entah setahun atau sebelum itu. Sejak perjanjian Hudaybiyah dia menjadi apa? Menjadi semakin lunak. Maimunah ada kaitan dengan Khalid? Oh memang ini kerabat sangat dekat memang. Oh macam makcik ataupun. Iya. Nah dengan pola itulah maka menjadi semakin baik. Demikian pula siapa tatkala Rasulullah menikah dengan Ummu Salamah bintu Abi Umayyah, maka saudaranya Abdullah bin Abi Umayyah jadi melunak kepada Nabi lalu masuk Islam. Nah ini Bang, ada tujuan yang besar demi kemaslahatan Islam, demi kemaslahatan dakwah. Yang apa? Yang dengan Yahudi itu Salamah. Yang Sofiyah bintu Huyai. Itu salah satu strategi Nabi untuk mengislamkan golongan Yahudi. Boleh jadi. Cuma kalau bapaknya sudah mati duluan, bapaknya durhaka pada Nabi. Mana Sofiyah itu ahli bait. Kalau seluruh istri Nabi jelas ahlul bait. Tapi ahlul bait yang masih halal makan apa? Makan sedekah. Bukan anak Hasan Husain itu yang itu tak boleh makan sedekah. Itu ahlul bait yang khusus memang. Istri Nabi ini ahli syurga. Apa? Istri Nabi ini calon. Oh jelas. Ahli syurga. Jelas. Sebagaimana dalam hadis Usamah bin Zaid diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan saya tahu bahwasanya seluruh istri Nabi adalah apa? Istri beliau di surga. Baik. Jelas Allah jadikan yang baik untuk yang baik, yang buruk untuk yang buruk. Adanya untung jadi istri Nabi. Memang. Itu keutamaan besar, betul. Cuma ya cabarannya siap lapar, siap susah payah, suaminya sering keluar berjihad. Iya. Baik, kita lanjutkan dulu. Kemudian disebutkan di sini wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam indaha fi lailatiha. Pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di dekat Maimunah bintul Haris di malamnya, memang pergiliran. Kita tahu pergilirannya yaitu apa? 9 hari sekali karena semua istri Nabi 9. Iya. Nah, makanya 9 hari sekali tidur di rumah ini. Tapi petang datang, semuanya dikunjungi petang, semuanya didatangi. Tapi kalau bermalamnya, itu memang hak masing-masing ada. Fa shalla an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-isya.
Kemudian Nabi SAW sholat isya, mungkin apa? Di rumah Maimunah sejak maghrib misalkan. Kemudian makan-makan, waktu sholat isya maka beliau keluar menuju ke masjid untuk sholat isya. Summa ja'a ila manzilih. Lalu beliau datang ke tempat tinggal beliau itu di rumah Maimunah. Fa shalla arba'a rakaat. Kemudian beliau sholat 4 rakaat. Kata para ulama ini adalah qiyamul lail, 4 rakaat. Summanan, kemudian beliau tidur. Ya, tidur dulu. Summa qam, lalu beliau bangun. Summa qal, lalu beliau bertanya atau mungkin berkata kepada istrinya, namal ghulaim, namal ghulaim. Oh, anak kecil itu sudah tidur. Yaitu apa? Mengomentari Ibnu Abbas. Au kalimatan tushbihuha, atau kalimat yang seperti itu, karena riwayat lain namal ghulam, bukan ghulaim. Enggak masalah. Summa qam, lalu beliau bangun lagi. Fakumtu an yasarih. Kemudian saya berdiri di sebelah kiri beliau. Jadi makmum berdiri di sebelah kiri. Ini dia punya ilmu. Kalau hanya 2 orang maka sejajar. Cuma dia taunya adalah di sebelah kiri. Faja'alani an yamini. Kemudian Rasulullah meletakkan saya di sebelah kanan. Memang makmum itu di sebelah kanan dan sejajar. Tidak di depan, tidak di belakang. Kalau hanya 1. Fa shalla 5 rakaat. Kemudian Rasulullah sholat 5 rakaat. Tadi 4, sekarang 5, berarti 9. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, rakaat yang terakhir itu sebagai witirnya. Summa shalla rakaatain. Kemudian beliau sholat 2 rakaat. Kata Al-Hafidz, ini adalah sholat qobliyah fajar. Baik. Yang lain, Al-Karmani mengatakan ini adalah sholat qiyamul lail. Tapi Al-Hafidz mengatakan yang benar ini adalah sholat qobliyah fajar. Baik. Agar apa? Agar rakaat terakhir itu adalah yaitu sebagai witirnya, ganjil. Baik. Rasulullah mengatakan ij'alu akhir sholatikum bil lail witra. Jadikanlah akhir sholat kalian di malam hari adalah witir. Baik. Walaupun boleh, riwayat yang lain menunjukkan boleh setelah witir kita ingin 2 rakaat lagi, boleh. 1 rakaat boleh ya witir? Tak masalah, witir 1 rakaat, yang penting ada witir. Summanam, lalu beliau tidur lagi setelah setelah sholat qobliyah. Mungkin beliau memperhatikan, ini makmum belum berdatangan, beliau tidur. Hatta sami'tu ghatitah au khatitah, sehingga saya mendengar dengkuran beliau. Ada yang mengatakan ini sama, ghatit dan khatit. Ada yang mengatakan ghatit ini lebih keras daripada khatit. Ada dengkuran yang keras, ada dengkuran yang halus. Iya. Summa kharaja ila shalah. Setelah itu Rasulullah keluar untuk sholat, yaitu mungkin apa? Mau diiqamatkan. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, Bilal datang, wahai Rasulullah, sudah tiba waktunya. Maka Rasulullah pun keluar. Hadis ini diriwayatkan di sejumlah sanad oleh Imam Bukhari. Yang di hadapan kita ini dari gurunya, yaitu Adam. Beliau adalah Abul Hasan Adam bin Abi Iyas. Abu Iyas namanya adalah Abdurrahman. Jadi Adam bin Abdurrahman Al-Khurasani, siqatun sabt. Qala haddatsana Syu'bah. Syu'bah ini sudah sering terulang. Syu'bah Ibnul Hajjaj Abu Bistam As-Sadusi Al-Baghdadi, Amirul Mukminin fil hadis. Qala haddatsana Al-Hakam. Al-Hakam ini Al-Hakam bin Utaibah Al-Kufi. Beliau adalah Abu Muhammad, siqatun sabtun faqih. Bahkan apa? Disebutkan dalam tahdhib siqatun siqah. Yang lain mengatakan siqatun sabtun faqihun alim. Memang ini kualitinya tinggi sekali. Makanya kalau dalam kitab-kitab fikih sering dikatakan ini juga pendapat Hakam. Ini Al-Hakam, ini dia orangnya, Al-Hakam bin Utaibah. Bukan sekedar faqih tapi muhaddis. Siqatun sabt. Oh, ini entah bagaimana cara menghafalnya, cara murojaahnya. Baik. Kufi. Qala sami'tu Sa'id bin Jubair. Saya mendengar Sa'id bin Jubair, Abu Muhammad Sa'id bin Jubair Al-Kufi, termasuk murid terbaiknya Ibnu Abbas. Kata Imam Ahmad, Sa'id bin Jubair dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf dalam keadaan umat seluruh dunia memerlukan ilmu beliau. Tapi sebelum terbunuh beliau berdoa pada Allah, ya Allah jadikanlah saya akhir dari mangsa dia. Memang setelah beberapa hari kemudian sejak Sa'id bin Jubair terbunuh, maka selalu beliau datang di alam mimpinya Hajjaj. Maka Hajjaj tak boleh tidur
Setiap malam selalu apa? Selalu Said datang panggil-panggil dia. Akhirnya dia tak boleh tidur, tersiksa sekian hari lalu sakit. Setelah itu mati Hajjaj bin Yusuf. Karena perasaan. Kena doa orang soleh. Tayyib Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma, ini juga termasuk yang paling banyak ya meriwayatkan. Abdul Abbas, Abdullah bin Abbas, Habrun, Bahrun, Turjumanul Quran dan sebagainya. Ya rahmatullah. Qal bitu fi baiti khalati Maimunah. Disebutkan dalam riwayat yang lain Ibnu Abbas mengatakan la armuqanna salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailah. Demi Allah saya pada malam ini benar-benar akan memperhatikan cara sholatnya Rasulullah. Bukankah di masjid Rasulullah juga sholat, boleh diketahui? Nah, Ibnu Abbas ingin tahu bagaimana cara Rasulullah qiyamul lail. Kata Al-Allamah Ibnu Battah rahimahullah dalam syarah Sahih Bukhari, ini termasuk keutamaan Ibnu Abbas. Beliau memiliki semangat yang besar sekali, sampai rela meninggalkan rumahnya, tidur di rumah makciknya untuk melihat bagaimana cara Rasulullah qiyamul lail. Nah, kemudian tatkala beliau datang dan sudah tiba waktunya tidur, ternyata rumahnya memang sempit, hanya ada satu pembaringan, semacam satu katil. Maka Rasulullah dan Maimunah seperti biasa tidur di bagian yang panjang, lalu di bagian kaki Ibnu Abbas tidur di situ. Masih kecil beliau, tak masalah, boleh diadjust, boleh tidur di situ di bagian kaki. Nah, kemudian diceritakan di sini bahwasanya fasallan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-isya. Jelas Ibnu Abbas ikut ke masjid untuk sholat isya. Summa jaa ila manzilih. Kemudian Rasulullah datang ke tempat tinggal beliau dengan Maimunah itu. Fasalla arba'a rakaat. Ini disingkat. Dalam riwayat yang lain mereka tidur dulu. Nah, setelah tidur mungkin entah jam berapa, kemudian Rasulullah bangun. Rasulullah menyangka Ibnu Abbas tidur, tapi Ibnu Abbas sudah bertekad, saya tidak tidur, saya mau lihat cara sholatnya Nabi. Jadi sambil berbaring dia lihat Rasulullah SAW bangkit, berwudu, kemudian sholat 4 rakaat. Kemudian beliau tidur lagi. Summa qam, lalu beliau bangkit lagi. Padahal kalau kita mau qiyamul lail yang paling ringan itu cukup witir 1 rakaat mungkin atau 3 rakaat sebelum tidur, kemudian ya sudah, itu sudah cukup. Atau yang ringan lainnya juga adalah nanti sepertiga malam terakhir bangun sholat 1 rakaat ke 3 ke 5, itu lebih ringan. Tapi kata Al-Hafidz di sini Rasulullah memberikan contoh beliau bersungguh-sungguh dalam ibadah dengan pola ibadah yang sangat berat. Tidur, kemudian bangun sholat, lalu tidur lagi, bangun lagi sholat, lalu tidur. Ini susah tentunya yang seperti ini. Kita biasanya kalau sudah tidur tak ada break sudah. Kecuali kalau sudah dengar adzan kah, dengar alarm. Nah, ini Rasulullah sungguh-sungguh di dalam ibadah. Jelas. Istilahnya secara umum untuk orang-orang macam kita kalau sudah tidur, sudah hilang, sudah akal istilahnya, itu membatalkan wudhu. Nah, kemudian kalau mau sholat lagi ya wudhu lagi. Tapi kalau Nabi ini khusus. Rasulullah mengatakan ketika ditanya oleh Aisyah, wahai Rasulullah, Anda sholat dalam keadaan Anda tadi tidur, yaitu Anda bangun tidur tak wudhu langsung sholat. Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, apa itu? Beliau mengatakan, namat aini walam yanam qalbi. Mata saya tidur tapi hati saya tidak tidur. Nah, dijelaskan oleh para ulama, hati tidak tidur. Kalau tidak tidur berarti apa? Tahu saya sudah batal atau belum, saya tahu. Hikmahnya kata Al-Hafidz, yaitu para nabi mereka hatinya selalu terjaga karena untuk siap sedia sewaktu-waktu ada wahyu. Makanya hatinya tidak tidur. Walaupun matanya tidur karena masih manusia kan rehat, tapi hatinya tak pernah tidur. Berdengkur. Oh, itu fisikalnya berdengkur. Tapi hatinya tetap terjaga. Makanya beliau tahu bila beliau batal, beliau tidak batal, bila tidak batal. Adapun kita kalau tidurnya sampai tidak sadar itu batal. Tapi kalau tidurnya sekedar masih dengar khotib bicara ke apa. Nah, itu tidak membatalkan wudu. Ya masih samar-samar. Ini kalau kena rehat dia kena tenggelam, nanti tak dengar apa, tak bau rehat. Orang macam kita gitu. Kalau rehat dia tak lepas kan. Betul. Kena sampai mimpi pun habis. Dia punya kepala sakit, mata sakit. Betul.
Nah, ini kalau Rasulullah memang lain beliau. Kalau kita jelas perlu wudu lagi habis tidur. Kalau tidurnya sangat nyenyak. Tayyib. Kemudian disebutkan di sini summa nama summa qam summa qala namal ghulayyim. Anak ini sudah tidur. Tayyib. Berarti apa? Rasulullah SAW bicara dengan siapa? Bicara dengan Maimunah. Jadi dohirnya istrinya juga menemani untuk apa? Untuk begadang waktu itu. Nah, inilah yang diinginkan dari hadis ini, yaitu as-samar fil ilm, yaitu begadang untuk ilmu. Kalau ada pertanyaan, apakah kalimat seperti ini menunjukkan ilmu? Namal ghulayyim dijelaskan oleh Al-Hafidz Imam Bukhari itu biasa, beliau mendatangkan suatu riwayat mengisyaratkan kepada riwayat yang lain yang lebih lengkap. Ini sebagai bentuk teka-teki. Mana sisi pendalilannya tak nampak jelas. Kata Al-Hafidz, kalau ingin tahu secara lebih jelas, kumpulkan riwayat-riwayatnya itu baru ketahuan. Ketahuan bahwasanya di sebagian riwayat di Sahih Bukhari nanti kalau umur kita panjang sampai di hadis itu, Ibnu Abbas mengatakan fatahadda sama ahli, Rasulullah sembang-sembang dengan istrinya. Berarti apa? Istrinya memang menemani untuk bicara-bicara. Kemudian sebagian pensyarah bertanya, sekedar pembicaraan suami istri, apa isi ilmunya? Ini lain. Rasulullah jelas tidak ada yang keluar dari lidah beliau kecuali faedah, kecuali hikmah, kecuali nasihat, tambahan ilmu dan seterusnya. Taib. Maka dari sinilah kita tahu di sini Rasulullah mencontohkan dengan istri beliau untuk begadang dalam masalah ilmu, membicarakan ilmu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana Ibnu Abbas tahu? Kata Al-Hafidz, kata Ibnu Battal, Ibnu Abbas dia memang sudah persiapan, memang dia tidak tidur walaupun dia posisi tidur, tapi dia mengawasi apa yang dilakukan oleh Nabi. Dia ingin mencontoh Nabi. Padahal kata beliau ini masih kecil. Dikatakan apa? Ghulayyim, anak kecil. Tapi ternyata sudah punya tekad untuk belajar agama, mencontoh Nabi. Makanya kalau ada kesungguhan akan ada jalan. Karena dia bersungguh-sungguh belajar, memang jadi orang termasuk perawi nomor 1 dari kalangan sahabat. Ibnu Abbas Rasulullah wafat dalam keadaan Ibnu Abbas 14 tahunan, kata para ulama. Jelas ini dohirnya mungkin tahun sebelum itu ke apa istilahnya dekat-dekat masa itu. Belum balik. Sudah memayis tapi belum balik aja. Nasizul ihtilam, hampir ihtilam. Au kalimatan tushbihuha, atau kalimat yang seperti itu. Kata Al-Hafidz ini rawinya agak ragu dan ini bentuk kehati-hatian. Kalau ragu, ucapkan kalimat macam ini, kalimat yang seperti itu atau apa. Summa qam, lalu beliau berdiri lagi. Taib. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah berwudu dan memperbagus wudu. Kemudian beliau takbiratul ihram, maka saya pun bangun. Kemudian saya berwudu seperti wudunya Nabi. Nah, ingin belajar sholat, ternyata dapat tambahan ilmu tentang cara berwudu. Rasulullah dia rajin ya. Beliau jadi contoh. Sholat sampai apa? Sampai kakinya terpecah-pecah berdarah. Beliau Nabi. Memang semangat ibadah, semangat bersyukur. Wallahul musta'an. Faqumtu an yasarih, lalu saya berdiri di sebelah kiri beliau. Faja'alani an yaminih. Dalam riwayat yang lain Rasulullah salah satu tangan beliau, mungkin tangan kanan, memegang telinga saya, kemudian menarik saya dari arah belakang. Jangan arah depan, nanti memutuskan sholat kalau dari arah depan, tapi arah belakang. Taib. Ini menunjukkan, kata para ulama, bolehnya melakukan gerakan-gerakan demi kepentingan sholat sesuai keperluan. Jelas Ibnu Abbas bergerak, mungkin 3 atau 4 langkah itu, entah berapa langkah. Tapi ini sesuai keperluan karena demi kemaslahatan sholat itu tidak mengapa. Rasulullah pun menggerak-gerakkan tangan untuk membantu Ibnu Abbas tadi. Dan kata para ulama ini dalil bahwasanya orang yang sholat berdua, satu imam satu makmum, maka makmumnya itu di sebelah kanan dan sejajar. Dan nanti ada pembahasan khusus dalam kitabus sholat tentang hadis ini dan hadis-hadis yang lain. Dan dari hadis ini para ulama mengatakan boleh sholat qiyamul lail itu berjamaah, tetapi tidak digalakkan kecuali waktu Ramadan. Buktinya apa? Waktu Ramadan Rasulullah mencontohkan 3 malam. Setelah itu beliau tidak mencontohkan lagi, khawatir umat akan dibebani dengan kewajiban qiyamul Ramadan. Sedangkan untuk yang selain Ramadan Rasulullah
tidak pernah mengajak istri atau anak-anaknya berjamaah untuk qiyamul lail. Tapi kalau ada yang datang diizinkan ikut. Seperti ini Ibnu Abbas, terkadang Jabir dan Jabbar, terkadang siapa itu Hudzaifah dan sebagainya, terkadang Ibnu Mas'ud. Tanpa Rasulullah menggalakkan dan memanggil mereka. Menunjukkan kata para ulama, dan ini fatwa Lajnah Daimah, bahwasanya kalau selain Ramadan qiyamul lail disunahkan sendiri-sendiri. Tapi boleh kalau kemudian berjamaah karena ingin mendapat pahala jamaah kah, atau ingin mendengar qiraah yang benar dan seterusnya, boleh. Tapi sunnah Nabi mencontohkan sendirian. Kalau ada yang datang diizinkan. Kemudian disebutkan di sini fasalla khamsa rakaat. Beliau sholat 5 rakaat. Apakah ini 5 rakaat 1 salam? Boleh demikian, boleh juga 2-2 sampai tinggal 1. Tak masalah. Yang sering adalah yang 2-2. Sebagaimana dalam hadis Ibni Mas'ud muttafaqun alaih, qiyamul laili matna matna wa in khasyiya ahadukum al-fajr farka' rak'atan wahidah. Qiyamul lail itu 2-2. Kemudian apabila salah seorang dari kalian khawatir didatangi waktu fajar, maka sholatlah 1 rakaat. Kemudian summa shalla rak'atain. Ini dipisah mengisyaratkan kata Al-Hafidz, yaitu Rasulullah sholat dohirnya ada adzan subuh, kemudian beliau sholat qobliyah yang lebih utama dari dunia seisinya itu. Sumanam, kemudian tidur. Kata para ulama boleh kalau kita sudah letih qiyamul lail dan masih ada waktu, kita tidur. Tapi yang dicontohkan adalah tidurnya di rumah. Rumahnya dekat masjid, senang. Jangan di masjid habis sholat qobliyah kemudian tidur. Nanti orang pening tengok, ini kenapa semuanya macam jenazah di satu soft semuanya. Makanya Syekh Yahya mengatakan kalau mau ikut Nabi, ikut sekalian. Nabi tidurnya adalah di rumah. Yang penting jangan tertinggal nanti. Sudut tahun bangun. Itu. Karena nanti pemandangannya jadi buruk. Kalau semua orang tidur di masjid padahal sudah habis adzan subuh. Nah, kalau mau tidur, tidur di rumah. Tapi jangan sampai itulah nanti tertinggal. Rasulullah fit. Oh, betul, badannya fit, siap. Saatnya bangun segar. Waktu tidur langsung tidur boleh. Rajin ya. Iya. Hatta sami'tu ghatithah, sehingga saya mendengar dengkuran beliau. Mungkin ada apa di tenggorokan. Karena itu kalau kata para dokter terkait dengan kesehatan kan, mungkin ada yang sedikit terhambat ke aliran nafas. Kasihan. Summa kharaja ila shalah. Dalam riwayat yang lain yaitu Bilal datang memanggil Rasulullah. Wahai Rasulullah, sudah tiba waktunya, yaitu jamaah sudah datang banyak, tinggal iqamat. Dipanggil, boleh memanggil, mengingatkan imam. Setelah imam datang ke masjid baru baru iqamat. Thayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.